Pimenak merupakan salah satu legenda hantu yang populer di Thailand. Negeri Gajah Putih Thailand dikenal dengan budaya dan tradisinya yang masih kental dengan kisah-kisah mistis, dan semuanya diceritakan secara turun-temurun di setiap generasi. Salah satu kisah legenda horor yang lumayan populer di Thailand adalah kisah hantu perempuan bernama Menak Prakanong, yang artinya Nyonya Nak dari Kanong. Kanong ini adalah nama salah satu daerah di Bangkok. Menak Prakanong, orang-orang lebih sering menyebutnya dengan singkat Menak, artinya Nyonya Nak. Jadi, saking menyeramkannya cerita hantu Menak, hingga membuat ibu-ibu di Thailand akan menakut-nakuti anaknya di malam hari dengan mengatakan Nak akan memakan otak mereka kalau mereka nakal. Awal kisah diceritakan pada masa pemerintahan Raja Mongkut tahun 1851 sampai 1868. Ada seorang gadis cantik yang bernama Nak yang tinggal di tepi kanal Prakanong. Nak ini menikah dengan pria tampan yang sangat ia cintai bernama Mak. Namanya hampir sama, Nak dengan Mak. Jadi kalian harus benar-benar ingat ya, Mak nama suaminya dan Nak nama istrinya, karena di dalam cerita ini akan lumayan banyak penyebutan Mak dan Nak supaya kalian gak bingung. Setelah pernikahan mereka dan Nak tengah mengandung, sang suami pun ditugaskan menjadi anggota militer dan pergi untuk berperang, sehingga harus meninggalkannya. Nak merasa sangat sedih karena akan berpisah dengan sang suami, apalagi dalam keadaan mengandung. Tapi mau tidak mau dia harus rela karena suaminya sudah dapat perintah, jadi tidak bisa menolak. Singkat cerita, ternyata saat berperang Mak mengalami luka yang cukup parah sehingga dia harus dirawat lumayan lama di kota Bangkok. Dan saat perpisahan yang lumayan lama inilah Nak berada di rumah melahirkan sendirian. Tetangganya tidak ada yang tahu kalau Nak ini mau melahirkan, jadi tidak ada yang nolongin. Hingga akhirnya Nak pun meninggal bersama anaknya.
Diceritakan saking Nak ini benar-benar cintanya tulus kepada sang suami hingga membuat dia tidak rela untuk pergi menyeberang ke dunia lain. Jadi dia memilih untuk tetap menjadi arwah yang tetap tinggal di rumahnya menunggu kepulangan sang suami tercinta. Mark berada jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mengetahui kalau istrinya telah meninggal. Sejak saat itulah dikabarkan hantu Nak sering terlihat berada di dalam rumahnya, dan kadang saat hari mulai gelap, Nak terlihat di tepian kanal sedang menggendong bayinya sambil memanggil-manggil nama Mark. Tentu saja itu membuat orang-orang jadi takut dan segera masuk ke dalam rumah untuk menutup pintu dan jendela. Waktu berlalu, akhirnya Mark sudah sembuh dari luka-lukanya, hingga tiba saatnya Mark pulang ke rumah untuk menemui istri dan anaknya. Saat sampai di rumah, Mark sangat senang bertemu dengan istrinya tercinta. Mark benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang dia lihat itu tidaklah nyata, yang merupakan hantu dari anak dan istrinya. Melihat Mark yang sudah kembali ke rumah, tetangganya berusaha untuk memberanikan diri memberitahukan Mark kalau sebenarnya istrinya sudah meninggal dan yang tinggal bersamanya di rumah adalah hantu. Mark tidak percaya karena sebenarnya Mark ini pikirannya seperti sudah dikendalikan oleh Nak. Jadi dia merasa kalau Nak itu masih hidup dan dia tinggal bersama istrinya dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang aneh. Nak sangat tidak suka kalau ada yang berusaha membocorkan rahasianya, sehingga dia nggak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Beberapa waktu Mark ini hidup bahagia di rumah mereka dengan istri dan anaknya, dan masih belum sadar kalau yang tinggal bersamanya itu adalah hantu sang istri dan anaknya. Hingga suatu hari, Mark mulai curiga saat melihat tangan Nak bisa memanjang saat mengambil sesuatu yang jauh dari jangkauannya. Tentu saja hal yang aneh itu di luar dari kemampuan manusia. Sehingga lama-kelamaan Mark mulai sadar dengan keanehan-keanehan yang ada pada istrinya, hingga mulai berpikir, apa jangan-jangan yang dikatakan orang-orang itu benar ya kalau selama ini aku tinggal bersama hantu. Memikirkan itu, Mark jadi merasa takut karena tidak mau tinggal bersama hantu dan memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa diketahui oleh Nak. Saat Nak menyadari kalau Mark sudah pergi melarikan diri dari rumah, Nak merasa sedih, kesedihan yang sangat dalam, sehingga rasa sedih itu berubah menjadi amarah. Nak pun membunuh beberapa tetangganya karena merasa kebahagiaannya telah diusik oleh mereka yang usil. Karena merasa takut dengan amarah Nak, gak mau lagi berurusan dengannya, para tetangga pun menggunakan jasa pengusir setan untuk menangkap Nak, dan akhirnya arwah Nak berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam kendi, kemudian dibuang jauh-jauh. Setelah mereka berhasil menyingkirkan hantu Nak, maka kehidupan mereka kembali tenang. Namun pada suatu hari seseorang tidak sengaja mendapatkan kendi tadi dan membukanya, sehingga hantu Nak ini kembali terbebas dalam waktu yang lama, kembali bergentayangan mengganggu orang-orang, tapi akhirnya kembali lagi ditangkap. Dan dikatakan sampai sekarang hantu Nak disimpan di suatu tempat oleh anggota kerajaan Thailand supaya aman,
dan memastikan hantu Nak tidak bergentayangan lagi.